Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan mulai dengan berdoa dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja Allah ikhlaskan niat kita dan Allah jadikan majelis ilmu ini majelis yang penuh dengan keberkahan. Dimudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan juga untuk mengamalkan, serta akan menjadi tambahan amal saleh kita pada hari kiamat nanti. Serta juga tidak pernah lupa kita mendoakan agar negeri kita selalu terjaga ketentramannya, kedamaiannya, juga tentunya persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, sehingga bisa memberikan hak-hak masyarakat yang merupakan amanah di pundak mereka, serta Allah pandu mereka sesuai dengan panduan agama Islam. Dan juga kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan masyarakat kita masyarakat yang selalu bergotong royong dengan pemerintah, menjalankan program-program yang baik, positif, dan Allah mudahkan juga utang negeri kita terbayar dengan semudah-mudahnya, serta juga Allah jadikan kita negara yang maju yang menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain. Selanjutnya kita selalu doakan saudara-saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di saat sekarang yang kita tahu di Palestina, di Gaza dan Rafah secara khusus, serta wilayah-wilayah yang lainnya. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini adalah pertemuan perdana untuk membahas buku 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi soleh, yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Jadi setelah selesai membahas buku sebelumnya tentunya ya, dan itu alhamdulillah sudah Allah mudahkan kita selesaikan, kita akan membedah buku ini, dan ini pertemuan pertamanya tentunya. Dan seperti biasa, metode yang kami gunakan adalah metode membedah buku, dan bedah buku berarti kita akan merincikan semua apa yang ditulis oleh penulis, termasuk visi dan misi kenapa dia menulis bukunya. Kemudian juga kita akan membahas apapun yang sedang kira-kira dibahas setiap paragrafnya. Kalau memang ada hal-hal yang perlu ditambah, kami akan tambahkan dengan dalil-dalil ataupun kisah-kisah yang menguatkan sehingga jauh lebih bisa memudahkan para teman-teman pemirsa yang mengikuti acara untuk bisa memahami lebih dalam lagi. Dan selalu saya sarankan membeli buku itu dimulai dengan membaca daftar isi terlebih dahulu. Daftar isi adalah kesimpulan dari apa yang telah disusun oleh penulis, dan dia berharap agar para pembaca membacanya tentunya ya. Bagi yang sudah pegang bukunya, buku yang diterjemahkan dari 100 ya, atau mi'at fikratu li tarbiyatil usra, 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Ya, ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi, diterbitkan oleh Darul Haq ya. Buku ini di daftar isinya, setelah daftar isi, maka penulis menulis khusus sebuah subjudul namanya renungan, kemudian baru mukaddimah, baru kemudian hal-hal mendasar di jalan pendidikan, barulah beliau masuk ke 100 ide untuk mendidik keluarga. Di antaranya disebutkan di situ, yang pertama ilmu, yang kedua amal keluarga, yang ketiga partisipasi keluarga dalam berdakwah kepada Allah, yang keempat menata jiwa mereka dan meluruskan perilaku mereka. Sepertinya 100 ide itu muncul dari 4 poin dasar ini, karena di daftar isi hanya ditulis 4 poin besar ini: ilmu, amal keluarga, partisipasi keluarga dalam berdakwah, dan juga menata jiwa mereka dan meluruskan perilaku mereka. Lalu kemudian ada penutup di situ. Nah, fungsinya kita membaca daftar isi ini, kita akan lebih mudah untuk memahami apa sebenarnya yang sedang diinginkan oleh penulis, ya, sehingga menarik kita untuk bisa menyelesaikan semua isi buku. Karena berapa banyak orang yang membeli buku tidak pernah menyelesaikannya, karena memang dia tidak memulai dari daftar isinya. Dia tidak tahu apa isinya buku itu, hanya tertarik dari judulnya saja. Dan ini sayang sekali. Bahkan seringkali dari antara muslimin mungkin membeli buku dengan judul yang sama berulang-ulang hanya karena tertarik dengan judulnya.
dia taruh di rumah, nggak pernah dibaca, sehingga akhirnya ya sekian tahun kemudian dia datang lagi ke pameran buku misalnya atau ke toko buku, lalu dia membeli lagi judul yang sama. Dia tidak tahu atau dia lupa kalau dia pernah membeli buku yang sebelumnya, karena tidak pernah membacanya. Dan untuk menarik agar kita mau menyelesaikan semua isi buku, maka saran kami adalah mulai dari daftar isi. Yang paling menarik dari daftar isi itu, Anda mulai baca di situ, walaupun cuma beberapa paragraf misalnya, atau menyelesaikan satu bab saja, itu akan menopang nanti keinginan besar Anda untuk menyelesaikan semua isi buku. Nah, itu penting sekali. Tentu berbeda metodenya kalau kayak sekarang, karena kita sedang membedah buku secara berurut, maka kita akan mulai dari awal. Tapi kalau Anda beli buku dan Anda ingin baca sendiri di rumah, maka saran kami adalah Anda membacanya dengan melihat daftar isi, judul mana yang paling menarik buat Anda, disitulah Anda mulai untuk membaca. Ya. Baik, di situ ada renungan ditulis oleh penulis. Sedikit bahasa dari beliau saya perlu bacakan agar kita faham apa yang sebenarnya di benak penulis ini dan kenapa dia menyusun buku ini. Dia mengatakan, seseorang senantiasa dalam kebaikan selama dia memikirkan kebaikan, mencari kebaikan, dan menelisik jalan-jalan kebaikan. Dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang memberikan kebaikan kepada orang lain namun melupakan orang terdekatnya dan orang yang paling layak diberikan kebaikan. Seperti pohon labu yang tumbuh di sebidang tanah namun berbuah di bidang lainnya. Ini demi Allah adalah aib yang besar. Lalu beliau tulis syair yang artinya, seperti burung unta yang menelantarkan telurnya di padang hampa, lalu ia menyelimuti telur burung lain dengan sayapnya. Jadi di sini coba kita renungi sama-sama, ada kurang lebih 3 hal dasar yang saya lihat dari renungan ini yang penulis ingin sampaikan pesan kepada kita. Yang pertama dari potongannya adalah, seseorang senantiasa dalam kebaikan selama dia memikirkan kebaikan, lalu mencari kebaikan itu, dan menelisik jalan-jalan kebaikan. Jadi ini pesannya. Artinya bagaimana setiap muslim harusnya memahami hidupnya harus berisikan hal-hal yang baik saja. Tidak ada waktu untuk mengurus hal yang makruh ataupun yang haram. Bagi dia adalah bagaimana yang halal dan isi perintah ada di situ, dia tersibukkan dengan itu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian tentu dengan diikuti dengan sunnah-sunnahnya ya. Sunnah salat sunnahnya, kemudian puasa sunnahnya, kemudian ada zakat dan sedekahnya, kemudian ada haji dan umrahnya. Kemudian semua amal-amalan, ya, walaupun itu sifatnya atau hukumnya sunnah seperti zikir, baca Quran, menjenguk orang sakit, dan seterusnya. Semua itu akan seorang muslim memadatkan waktunya dalam keseharian 24 jam dengan aktivitas yang antara halal ya, dan mubah. Mayoritasnya yang halal. Dan diisi juga dengan hal-hal yang wajib dan sunnah dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada waktu, teman-teman sekalian, bagi seorang muslim untuk sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Sesuatu yang haram itu dipelajari, juga yang makruh ya, untuk dijauhi teman-teman sekalian. Untuk dijauhi, bukan untuk dicoba. Ya. Ini sering kami sampaikan dalam setiap pengajian, tidak perlu teman-teman sekalian, setiap orang di antara kita misal, dia tahu babi diharamkan. Kemudian dia berkata misalnya, saya mau tahu dulu, mau coba dulu, babi itu seperti apa sih rasanya? Sehingga saya bisa pastikan kenapa diharamkan. Tidak perlu seperti itu. Atau menunggu dulu ada penelitian ilmiah yang membuktikan kalau babi itu memang berbahaya bagi kesehatan. Baru dia mau tinggalkan. Seorang muslim tidak seperti itu. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad SAW bagi kita adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau Allah dan Rasulnya menentukan satu keputusan, mereka masih punya pilihan yang lainnya. Pokoknya haram ya haram, halal ya halal, selesai. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Ada kita temukan penelitian ilmiahnya atau tidak ada, ya. Jadi sudah dibuktikan atau belum? Tidak ada urusannya. Begitulah sifat orang-orang beriman. Dan itu makna iman. Iman itu kita meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian kita tunduk dan patuh dengan perintah-perintahnya. Kita ikrarkan dengan lisan kita, Tuhan kita Allah, kita yakini dalam hati kita, lalu kita aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Ya. Jadi kita tidak perlu bukti-bukti, ada kasus di kalangan, di tengah-tengah manusia, ataupun ada penelitian, baru kita mau ya mengamalkan atau membenarkan sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah ini poin penting untuk digarisbawahi. Dan juga ada di sini poin tambahannya, kebaikan itu adalah yang dipandang baik oleh agama kita.
Jadi setiap muslim di atas kepalanya harus ada satu judul kehidupan, ya panduan hidup yaitu Islam. Apapun dia harus kembalikan kepada Islam itu. Dia mau makan, dia mau minum, dia mau bergaul, dia mau apa saja aktivitas, mau tidur, mau berteman, mau keluar rumah, mau aktivitas apa saja. Selalu bertanya tentang ya boleh nggak dalam Islam perbuatan tersebut. Selama boleh, ya udah dijalankan sama dia. Selama tidak boleh, maka ditinggalkan sama dia. Dan ini butuh keyakinan yang sangat kuat dalam hati. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini menjadi sahabat yang nomor satu. Bahkan umumnya ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita tidak bicara nabi-nabi ya. Selain nabi-nabi, maka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan kalau dibandingkan Abu Bakar dengan sahabat-sahabat semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tetap saja Abu Bakar lebih baik. Dan kata Nabi SAW, kalau imannya Abu Bakar ditimbang di satu timbangan, dan imannya umat ini, semua umat Islam, dari kalangan semua sahabat Nabi, semua tabi'in, semua tabi'in, sampai manusia terakhir nanti yang lahir menjelang hari kiamat Muslim, semua imannya umat ini ditimbang di timbangan sebelahnya, tetap la rajah iman Abu Bakar. Pasti imannya Abu Bakar akan lebih berat. Bagaimana memahaminya ini? Karena keyakinan dalam hati yang dibangun oleh Abu Bakar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Kami sholat, Abu Bakar sholat. Kami puasa, Abu Bakar puasa. Kami jihad, Abu Bakar jihad. Tapi kami tidak bisa menyamai Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan halal, halal bagi dia. Walaupun satu dunia tidak terima. Apa yang dikatakan haram oleh Allah dan Rasulnya dalam Islam, maka haram bagi dia. Walaupun satu dunia menghalalkannya. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bagi dia adalah ini perintah, saya wajib patuh dan mengamalkannya. Saya tahu atau tidak tahu keutamaannya, saya buktikan atau tidak buktikan kebenarannya, intinya sudah disampaikan Allah dan Rasulnya. Maka itu pasti benar. Ya. Sampai luar biasa bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat kejadian Isra dan Mi'raj dan Abu Jahal ingin mengganggu keimanannya, sambil mengatakan Muhammad temanmu telah gila hai Abu Bakar. Bagaimana bisa dia mengaku sudah jalan dari Mekah ke Palestina, perjalanan 1 bulan dengan laki-laki terkuat kami, dengan kuda tercepat kami. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Dia bisa jangkau dalam 1 malam, belum lagi dia mi'raj ketemu dengan Tuhannya. Dia, Abu Jahal ingin menggoyangkan iman Abu Bakar. Maka apa jawaban Abu Bakar yang membantah itu dan terukir dengan ukiran emas dalam buku-buku sejarah Islam? Dia mengatakan, ketahuilah, kalau seandainya di depan mata saya ada sebuah tembok berwarna putih, dan Muhammad mengatakan tembok itu hitam, maka saya akan benarkan Muhammad dan saya akan dustakan mata saya. Artinya tidak ada lagi yang bisa mengalahkan penyampaian Allah dan Rasulnya yang merupakan wahyu dalam kehidupan seorang muslim. Nah ini poin dasar yang harus kita ketahui. Maka kebaikan bagi seorang muslim dalam semua lini kehidupan dia adalah yang dipandang baik oleh agama Islam, yaitu maksudnya Allah dan Rasulnya. Dan keburukan apa yang dipandang buruk oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ikut-ikutan dengan arus manusia. Kita punya panduan agama yang jelas. Dan Islam adalah agama yang merupakan panduan hidup. Ini yang dimaksud. Jadi seorang muslim wajib dia menyibukkan diri dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Serta memang selalu mencari kebaikan itu. Bukan dia tunggu datang. Kalau dia sudah selesai dalam satu kegiatan, dia coba keluar cari kegiatan yang lain yang lebih positif. Atau mungkin yang bisa tercatat sebagai tambahan amal soleh dia. Dinukil dalam sebuah kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau kalau sudah selesai semua amalannya, habis sholat subuh berjamaah, habis zikir pagi petang, zikir pagi, kemudian beliau sudah sholat duha, sudah selesai semuanya, aktivitas dan hak-hak keluarganya juga sudah diberikan, maka beliau sengaja keluar untuk mencari tambahan aktivitas positif. Walaupun hanya keluar dari rumahnya menuju ke ujung gang saja, atau ujung jalan rumah dia, itu untuk mengucapkan salam kepada semua muslim yang ditemui. Untuk meraih kebaikan saja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebelum waktu sholat, dia mencari kebaikan apa ini kira-kira yang bisa saya lakukan. Bukan hanya sekedar sholat, karena sholat berjamaah, begitu azan ke masjid, semua orang muslim melakukannya. Bisa melakukan itu. Tapi dia memikirkan bagaimana kebaikan yang lain yang ada dalam syariat Allah SWT. Begitu mengajak orang lain berbuat kebaikan. Maka Abu Hurairah keluar jauh sebelum waktu sholat. Kemudian dia sengaja keliling kota Madinah yang dia mampu. Mengajak setiap orang yang dia temui. Ayo sudah dekat waktu sholat duhur, sholat yuk. Berapa rumah yang dia bisa jangkau pun itu sudah baik bagi dia. Kemudian dia pergi ke masjid. Maka ini amalan tambahan kebaikan yang memang dalam syariat ada. Dan bisa dia dapatkan ekstra pahala darinya. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Kan gitu.
Contoh yang lain itu kalau dua laki-laki ya, ini tentu banyak contohnya. Kalau dari perempuan seperti istri Nabi SAW Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW bersabda kepada para istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, nanti orang yang paling pertama menyusul aku nanti, ya sepeninggalku, maksudnya yang paling dulu mati di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Lalu Ummahatul Mukminin tidak ada yang bertanya pada saat itu, ya. Kira-kira seperti apa yang Nabi maksudkan? Mereka memahami secara letterlet. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, setiap kali kami ketemu para istri-istri Nabi, itu kami mengukur panjang tangan kami. Siapa yang lebih panjang tangannya, ya supaya mereka mengetahui, oh ternyata ini yang lebih dulu meninggal nanti. Ya. Ternyata, ya kata Aisyah, kami memahami makna hadis Nabi SAW itu setelah Zainab binti Jahash meninggal duluan. Ternyata dia adalah orang yang sangat dermawan, yang mengemas kedermawanannya itu yang mungkin tidak semua orang lakukan. Contoh misalnya, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, kalau ingin memberikan misalnya baju perang, ya pada saat itu orang menyumbang baju perang dari besi kan itu dihubungkan dengan kulit, ya ada yang dijual jadi, ada yang dibuat dengan tangan. Maka Zainab binti Jahash tidak membeli, tapi beliau menjahit dengan tangannya lalu memberikan. Kalau ingin memberikan makanan sedekah, beliau tidak membeli makanan jadi, tapi beliau memasak dengan tangannya sendiri. Ini contohnya bagaimana seorang muslim mencari celah kebaikan itu yang mungkin tidak semua orang pikirkan, dan dia bisa mendapatkan ekstra pahala di situ. Di antara poin ini juga teman-teman sekalian, bagaimana kita mengemas ya ibadah yang sedang kita lakukan. Ini sering kami kasih contoh. Misal, seorang muslim ingin sholat tahajud, ya, dia terbangun tengah malam, kemudian dia pikir daripada dia tidur lagi, kesempatan untuk sholat malam. Wudulah, kemudian dia sholat. Dengan pakaian apa adanya, misalnya kalau laki-laki kita di rumah pakai baju kaos, misalnya pakai celana training, ya, kadang-kadang pakai sejadah, kadang-kadang tidak, misalnya ya. Kemudian surah apa yang terlintas di benak itulah yang dibaca, gitu kan. Mungkin seorang akhwat kita atau seorang muslimah, dia berpikir bangun malam, kemudian ya udah mau sholat. Udah dia pakai mukenahnya mungkin yang belum dicuci dalam beberapa hari misalnya. Pakai sejadah nggak bisa, nggak ada masalah. Surah juga yang terlintas sebenarnya itu yang dibaca. Contoh sederhana sekali, itu yang umumnya orang lakukan. Beda sekali ini dengan ada orang yang memang sebelum tidur malam hari, dia udah niat ingin sholat malam. Dia udah siapin baju terbaiknya. Mungkin laki-laki itu baju koko yang terbaik, baju yang baru dicuci, disemprot minyak wangi, parfumnya. Dia kemudian siapkan sejadah yang bersih. Kemudian dia sudah tentukan surah apa yang dia mau baca di malam itu. Seorang muslimah juga begitu, misalnya dia sudah siapin mukena yang baru dicuci, atau mukena baru, kemudian dia sudah taruh parfum, menyemprotkan parfum di sejadahnya, di mukenahnya. Kemudian juga sudah memilih surah yang mau dibaca. Lebih lagi mungkin dikemas dengan pada saat bangun tidur supaya lebih segar, mereka mandi. Niatnya mandi ini, mandi untuk supaya mereka menghadap kepada Tuhan dalam kondisi mereka lebih bersih dan wangi. Ini kemasan namanya. Maka dia akan mendapatkan ekstra pahala dari kemasan ibadahnya itu. Nah ini makna yang sangat dalam dari apa yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan seseorang senantiasa dalam kebaikan selama dia memikirkan kebaikan. Bagaimana dari kebaikan kepada kebaikan yang lain, mencari kebaikan itu. Dan juga menelisik jalan-jalan kebaikan. Memang dia sibuk untuk itu. Ya. Ini pesannya. Kemudian yang kedua, dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang memberikan kebaikan kepada orang lain namun melupakan orang terdekatnya. Dan orang yang paling layak diberikan kebaikan itu. Jadi di pesan ini teman-teman sekalian, seakan-akan dia ingin mengatakan setelah Anda mulai berpikir kebaikan, Anda mulai meniti jalan-jalan kebaikan, Anda mulai yang memprogramkan dari kebaikan kepada kebaikan yang lain, maka berbagilah dengan orang lain. Karena cara untuk mendapatkan ekstra pahala dari sebuah ibadah ada dua, yaitu memarketingkan produk itu sendiri. Kayak misalnya sholat malam, puasa, kita kemas dalam bentuk tulisan ataupun penyampaian dalam bentuk nasihat lisan, kemudian kita sebarluaskan sehingga orang lain ikut mengerjakan. Nah kalau misalnya pada saat kita sebarkan tulisan di grup WA, di medsos kita misalnya, kemudian anggaplah dari sekian ribu pengikut, ya, follower di situ ada 10 orang yang ikut. Maka kalau kita sholat malam, mereka pun sholat malam, kita akan dapat pahala sholat malam mereka. Atau misalnya bab sedekah, ada gempa bumi, ada bencana alam lah yang terjadi. Kemudian
dia mengemas ya untuk mengumpulkan donasi atau mengajak orang peduli tentang masalah itu. Seperti kasus teman-teman di Gaza sekarang, di Palestina yang sedang tertindas. Kemudian dia coba untuk mengangkat di media dia semampu dia sehingga orang coba merenungi atau minimal orang mendoakan. Dari sekian ribu follower dia, ada sekian orang yang mendoakan, maka dia akan panen-panen. Itu kan seperti dia memarketingkan, dia mempromosikan produk yang ibadah dalam Islam. Yang kedua, masalah kemasan sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Jadi ini poin penting. Nah, sekarang teman-teman dalam mempromosikan atau dalam memarketingkan serta mengemasnya, kalau mau dapat ekstra pahala adalah bagaimana kita menawarkan juga kepada orang lain, tapi jangan lupakan orang terdekat. Seperti banyak suami melupakan istrinya, atau istri melupakan suaminya, orang tua melupakan anaknya, anak melupakan orang tuanya, saudara melupakan saudaranya, dan seterusnya. Dan mereka sibuk menasihatin teman-temannya, lingkungannya, atau menjadi seorang guru di alma maternya, atau seorang penceramah di masjidnya, dan dia lupa kerabat-kerabat dia sendiri, orang-orang terdekat dia lupakan. Nah, ini pesan penting. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kita menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal akrabin. Mulailah hai Muhammad mendakwahi kerabat-kerabat terdekatmu. Nasihatin mereka, berikan mereka masukan. Nah, seperti itulah. Tentu dalam dakwah ini tidak ada paksaan ya, karena target dakwah adalah penyampaian bukan penerimaan. Cukup kita sampaikan, mereka terima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak terima ya sudah, itu hak mereka. Yang penting kita sudah memulai dulu dengan orang-orang terdekat kita, kemudian baru kita pindah ke orang lain. Kemudian yang ketiga, pesannya dari renungan ini adalah pentingnya seseorang juga dalam retorika menyampaikan penyampaian sesuatu pada orang lain, dia melengkapkan bahasa-bahasa selain bahasa baku, juga mendatangkan misalnya potongan-potongan syair, kisah-kisah, ya, pengalaman hidup. Itu penting sekali karena akan lebih menambah audiens itu mau mendengarkan apa yang, atau lebih mudah membuat mereka memahami apa yang sedang kita ingin sampaikan sebagai pesan. Makanya di sini beliau mengatakan, seperti pohon labu yang tumbuh di sebidang tanah namun berbuah di bidang lainnya. Demi Allah ini adalah aib yang besar, kata beliau. Kemudian didatangkanlah potongan syair, seperti burung unta yang menelantarkan telurnya di padang hampa, kemudian ia menyelimuti telur burung lain dengan sayapnya. Ini sebenarnya cuma bahasa kiasan untuk memberikan gambaran. Berapa banyak orang yang sibuk menyirami tanaman orang lain tapi dia lupa tanaman dia, gitu kan? Maka ini renungan yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan. Dan ini menarik bagi setiap orang yang menulis buku, bisa dia sampaikan, dan ini menarik posisinya pas sebelum mukaddimah ya, sebelum menyampaikan sebenarnya visi misi yang dia inginkan atau penulis inginkan, maka dia sampaikan sebuah renungan yang kita bisa baca pemikiran dia seperti apa ya. Baik, selanjutnya dalam mukaddimah setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ kita langsung masuk ke amma ba'adnya, ya, maksudnya setelah itu, selanjutnya penulis mengatakan di halaman 1 ya, bagi yang pegang bukunya, sesungguhnya di antara kewajiban yang paling wajib, tanggung jawab yang paling besar dan amanah yang paling penting adalah amanah atas seorang muslim untuk mendidik keluarganya. Di sini ada pesan penting yang beliau ingin sampaikan dalam pembukaan awal sekali kata-kata mukaddimahnya, itu kan pendahuluannya, bahwasanya buku ini akan saya jelaskan, akan saya paparkan tentang tanggung jawab yang tidak boleh luput dari setiap muslim, yaitu bagaimana dia peduli untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka dengan cara mendidik dan menyampaikan kepada mereka perintah-perintah agama. Dan tentu ini mengharuskan dia pun ya sendiri sudah belajar agama. Karena tidak mungkin kita menasihatin orang lain kalau kita sendiri tidak punya bekal ilmu. Kan begitu. Ini poin penting. Lalu di sini dikatakan yang dimulai dari dirinya sendiri, kata penulis. Kemudian orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang terdekat, lalu yang dekat. Inilah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, selamatkan dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, tidak bisa negosiasi, tidak ada kasih sayangnya, selalu menyiksa saja ya, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang telah Allah perintahkan dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya, jadi
Tidak pernah ada pembangkangan. Malaikat ini tidak bisa negosiasi. Kalau di penjara kita di dunia, masih bisa mungkin ada kasih sayang, ada rasa kasihan kepada orang-orang yang disiksa dan ada waktunya istirahat. Kalau di neraka nggak ada, 24 jam semuanya siksaan. Tapi saksi bahasan kita di sini potongan awal ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ini yang ingin dititik beratkan pesan dan merupakan visi dan misi pertama bagi penulis dalam menulis buku ini. Bagaimana seorang muslim harus peduli betul, dirinya harus berberkatkan ilmu agama agar dia selamat dari api neraka. Dia faham mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan. Kemudian dia sibuk dengan yang halal itu, dia menikmatinya dan yang diperintahkan wajib dan sunnah dikerjakan. Dan yang haram dia jauhi, yang dilarang tentunya haram dan makruh ditinggalkan. Nah, kemudian juga dia kemudian pindah kepada orang-orang terdekatnya dulu. Ya, berapa banyak ya, orang menjadi penceramah tetapi dia lupa istrinya. Ada istrinya yang belum berhijab, ada istrinya masih belum sholat, ada istrinya yang masih melakukan perbuatan-perbuatan haram. Dia tidak menasehatinya. Nah, ini keliru. Harusnya dia peduli dengan keluarganya dulu. Atau anak-anaknya, orang tuanya tidak peduli. Dia selalu sibuk menitipkan anaknya pada pembantu rumah tangganya, pada baby sisternya. Dan dia berharap anak itu tumbuh menjadi seorang hafid Quran atau hafilah. Bagaimana bisa? Pasti akan standar pendidikannya akan sama dengan orang-orang yang mendidiknya, gitu kan? Kecuali kalau dia bisa mendatangkan seorang pembantu rumah tangga atau baby sister yang hafidah Quran misalnya. Mungkin. Yang sekaligus mendidik anak tersebut itu mungkin. Tapi itu jarang terjadi. Umumnya orang kalau sudah punya ilmu pengetahuan tidak mau jadi pembantu rumah tangga, kan begitu. Ini contohnya saja. Ini tanpa maksud untuk merendahkan teman-teman kita yang menjadi pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, bukan. Tetapi kita sedang menyinggung orang tua yang kadang-kadang membengkalikan kewajiban mereka, ya, mengajarkan baca bismillah saja pada anak-anaknya tidak dilakukan karena tidak ada waktu, sibuk. Si laki-laki sebagai ayah sibuk dengan pekerjaannya, si perempuan juga sama. Begitu terus. Jadi ini jadi masalah buat dia, kan gitu. Baik, di sini untuk menyelamatkan diri dari api neraka teman-teman sekalian butuh ilmu agama. Dan butuh juga kita praktekkan diri kita, kita mempraktekkan dalam diri kita dulu, kemudian baru orang terdekat. Ini poin penting untuk digarisbawahi ya. Berapa banyak para da'i, para ulama yang ceramah sana sini. Tapi berapa banyak efek yang mereka bisa berikan. Apa sebabnya kira-kira? Masalah dua, keikhlasan dan praktek. Masalah menjadi praktis ini penting sekali. Mungkin ada dua orang da'i, dua orang alim berbicara materi yang sama tentang sholat malam. Mungkin retorikanya juga sama, bagus. Tapi yang kita lihat akan berefek itu adalah orang yang paling ikhlas di antara mereka dan juga praktisi. Dia memang praktek sholat malam itu. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang masalah keutamaan membebaskan budak. Beliau tidak langsung menjawabnya, 2 bulan tidak dijawab. Setelah 2 bulan, baru beliau mengatakan dalam majelisnya, siapa yang bertanya 2 bulan yang lalu tentang keutamaan bebasin budak? Maka seseorang mengatakan, saya wahai imam. Muridnya hadir di situ. Dan memang rutin ikut dalam pengajian itu. Maka Imam Malik mengatakan keutamanya, dan itu disebutkanlah keutamaan panjang lebar. Lalu muridnya mengatakan, wahai imam. Imam itu kalau kita sekarang kiai atau ustaz. Kenapa anda menjawabnya setelah 2 bulan? Maka kata Imam Malik rahimahullah, karena selama 2 bulan ini saya mengumpulkan dulu uang, agar saya bisa bebasin budak, setelah itu saya baru nasihatin kamu. Ini maksudnya seorang praktisi, sehingga ilmunya berbekas. Ya, karena Allah SWT menyebutkan dalam surah Shaf, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berat di sisi Allah, kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak praktikin. Kan gitu. Oleh karena itu kita harusnya menjadi seorang praktisi, itu baru bisa berefek ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, setelah membahas tentang surat Tahrim ayat 6, penulis mengatakan di paragraf setelahnya, maka seorang muslim bertanggung jawab tentang mereka, tentang keluarganya. Dia akan dihisap terkait mereka dan dihukum manakala melalaikan pendidikan mereka. Pendidikan bukan sesuatu yang insidental atau perkara yang tidak penting atau tiba-tiba ya. Atau pemikiran sambil lalu saja atau sekedar terlintas dalam benak. Akan tetapi pendidikan adalah hajat mendasar, perkara yang harus, urusan yang akar-akarnya menancap di masa lalu, yang telah pergi untuk menyeberangi masa kini, yang berjalan dan membentang ke masa depan yang akan datang. Jadi nggak bisa kita mau misalnya, ini kan bicara masalah 100 ide, membentuk rumah tangga dan keluarga yang saleh, yang baik, yang patuh kepada Allah. Nggak bisa teman-teman spontanitas terbentuk keluarga itu tanpa ada program.
nggak bisa. Ya, jadi kita memang harus ada program dari sisi pendidikan lisannya, juga praktek di depan mata, dan juga lingkungan, situasi dan lingkungan. Jadi memang kita harus menerapkan semua itu. Contoh misalnya seseorang mau menjadi rumahnya betul-betul dipenuhi oleh malaikat, rahmat Allah SWT, memang tidak boleh ada patung, nggak boleh ada gambar, nggak boleh ada musik, ya kan? Itu memang ada hal-hal mendasar yang dalil-dalilnya sangat kuat berhubungan dengan masalah ini. Nggak boleh ada anjing di rumah. Lalu kemudian si ayah dan ibu ini memang sudah terbiasa dengan tutur kata yang santun, saling mengucapkan satu sama yang lain, mendoakan kebaikan, saling ramah, saling berlomba-lomba mengejar pahala satu sama yang lain. Si suami sibuk mengejar pahala dari istrinya, istri sibuk mengejar pahala dari suaminya, maka selalu menjadi contoh di depan anak-anak. Ini kan akan berbeda. Ya, akan membentuk anak-anak itu menjadi baik seperti apa yang mereka telah tunjukkan depan mata mereka. Dan sangat luar biasa bahayanya kalau ada orang yang justru dia menunjukkan hal buruk. Ya, nggak boleh begini dan begitu dibilang sama anaknya, tapi dia sendiri melanggar. Seperti banyak orang tua tidak mau anaknya merokok, tapi dia sendiri merokok di depan mereka. Dia sendiri tidak mau anaknya kasar, tapi dia sendiri selalu bertengkar dengan pasangannya di depan mata anak-anaknya. Dia tidak mau anak-anaknya kasar, tapi dia sendiri memang sering membanting pintu, ya, dan segala macam. Maka tidak bisa ketemu antara pendidikan ini dengan apa yang diharapkan dari hasil. Kecuali akan datang output yang sama, gitu kan? Buah tidak akan jauh dari pohonnya, itu yang dimaksudkan. Jadi ini harus diprogramkan dan dimulai dari kita sendiri, kemudian baru kepada keluarga. Selanjutnya beliau mengatakan di halaman 3, tadi sudah halaman 2 ya. Kesolehan keluarga adalah sebuah nikmat yang besar. Bila kita temukan istri kita soleha, suami kita soleh, anak-anak kita soleh, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibicarakan dalam rumah itu semua masalah halal haram, hukum Allah Subhanahu wa taala, semuanya hal-hal yang baik dalam rumah. Itu adalah nikmat yang sangat besar dan karunia mulia dari Allah. Tidak ada yang merasakannya, mengetahui keutamaan dan mengenal kadarnya kecuali orang yang terhalang meraihnya, yang mana hatinya dibekap oleh kebalikannya dan kalbunya dibelenggu oleh yang berlawanan dengannya. Maksudnya ini akan didapatkan bagi orang yang hatinya bersih, memang dia mohon itu kepada Allah, dijadikan sebagai sebuah program hidupnya, dan tidak mungkin ada orang yang mendapatkan ini sebagai karunia yang besar. Dia, istrinya atau pasangan hidupnya, anak-anaknya semuanya menjadi soleh, ya kecuali memang karunia dari Allah SWT. Ini tidak akan didapatkan bagi orang yang memang tidak berharap itu, tidak berdoa, tidak menyusun program untuk itu dan seterusnya. Sebagaimana setiap tanaman ada penanamnya, setiap harta ada pengumpulnya, maka demikian juga hidayah. Dia memiliki sebab-sebab dan jalan-jalan. Ia juga memiliki penghalang-penghalang dan rintangan-rintangan. Ya. Jadi nggak mungkin makanan bisa enak tanpa seseorang itu memang memprogramkan untuk buat masakan enak. Ditantangkan bumbu-bumbu yang segar, bumbu-bumbu yang bagus, kemudian takarannya pas, kemudian juga dimasak dengan tangan yang terampil, ditata dengan tataan yang menarik di piring. Nah dia baru bisa seperti itu. Tidak bisa ugal-ugalan, taruh saja berapa sendok garam terserah, ladahnya segala macam ya, tomatnya sembarangan, kemudian berharap jadi enak. Itu nggak mungkin. Lalu kemudian ditata juga berantakan, mungkin bisa keasinan, bisa nggak enak dan segala macam. Nah itu contoh. Dalam makanan seperti itu. Begitu juga dengan masalah pendidikan keluarga. Nggak bisa dia spontanitas jadi begitu saja berserakan ya. Kapan ada waktu, kapan ada kesempatan, bukan diprogram lalu kemudian bisa jadi keluarga yang baik, itu tidak mungkin ya. Kecuali Allah SWT betul-betul selamatkan, tapi kalau diprogramkan akan baik. Nah, berarti kan kita bisa tangkap nih, penulis ini ingin menggiring kita ke poin-poin di mana nanti begini loh, harusnya dipikirkan dulu sebelum mempelajari 100 ide membentuk keluarga yang saleh ini, harus ada pondasi ini dulu nih. Kita harus sadari dulu kita butuh berilmu, kita butuh menjadi seorang praktisi, kita butuh punya program dalam rumah tangga kita, keluarga kita, bukan kapan ada waktu untuk mendidik pasangan hidup, mengajak diskusi, memberikan masukan, memaafkan kalau salah, kemudian juga anak-anak, semua ini harus ada program-programnya. Selanjutnya, yang wajib dan harus atas setiap muslim adalah mencari jalan hidayah dan memanfaatkannya, dan mengetahui jalan kesesatan untuk kemudian menjauhinya. Jadi maksudnya dia belajar dulu. Dimulai dari situ, kemudian baru dia mempraktekkan dalam hidupnya, dan juga akan menjadi panduan bagi keluarganya.
Seorang muslim harus mengetahui bahwa pendidikan memerlukan usaha gigih yang tidak mengenal kemalasan. Nah, berarti ada penolakan. Orang kadang-kadang tidak bisa menjadi seorang alim karena dia malas. Imam Nawawi rahimahullah meninggal dunia di umur 40 tahun. Bahkan sebagian buku menjelaskan 39 tahun, belum sampai 40. Tapi karya ilmiahnya beliau luar biasa. Menyebar iman. Karena tidak ada waktu untuk melakukan kecuali hal-hal yang berhubungan dengan ilmu saja. Ya. Imam Nawawi rahimahullah dikatakan itu kalau tidur malam teman-teman sekalian, itu beliau tidur tapi sambil berdiri. Ya. Berdiri, sandarkan punggungnya di dinding, lalu dia tidur sambil pegang buku. Satu kakinya menopang, yang satu lagi tersandarkan di dinding. Dia tertidur. Kalau dia bangun baca buku. Jadi betul-betul luar biasa gitu. Sehingga memang wajar sekali belum 40 tahun sudah punya karya ilmiah yang luar biasa gitu. Ya. Majmu' An-Nawawi saja, ya kurang lebih ya puluhan jilid buku itu berisikan tentang pendapat-pendapat ulama yang sangat luar biasa gitu. Tidak mungkin orang susun itu kalau masa sekarang pun kecuali meluangkan waktu yang sangat banyak, apalagi di masa dulu gitu, dengan pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang sangat jelas sampai dijadikan rujukan. Itu buku Riyadhus Shalihin yang kita bedah, ribuan hadis, di atas 1000 hadis diangkat dan ditulis oleh beliau. Itu menjadi rujukan hampir setiap dai di seluruh muka bumi ini mengajarkan kepada umat tentang kitab Riyadhus Shalihin. Dari yang tidak kenal. Hadits Arba'in Nawawi. 40 hadis pilihan yang biasa dijadikan sebagai buku panduan dan hafalan di pesantren-pesantren misalnya. Dan sekian banyak buku-buku karya beliau rahimahullah contohnya ya. Jadi memang butuh orang itu tidak malas. Karena kalau malas nggak bisa gitu. Malas besok aja. Nanti aja. Nggak bisa. Memang butuh keseriusan duduk. Saya kenal seorang muslim, Masya Allah, karya ilmiahnya banyak sekali. Saya sempat tanyakan, gimana caranya antum menulis buku? Dia bilang, saya Ustaz, kalau nulis buku, antara saya dengan komputer itu, mayoritas saya antara saya sama komputer, duduk. Dan saya tidak pindah dari itu kecuali untuk sholat, atau saya istirahat, ataupun ke toilet. Makan pun saya disuapi sama istri saya. Jadi saya tidak pecah konsentrasi sambil saya nulis. Jadi selesai satu tulisan, tulis lagi satu tulisan. Jadi karyanya banyak sekali bermanfaat bagi umat. Itu kan berarti memang orang itu butuh punya keseriusan. Dia nggak bisa kalau sambil main-main, kapan aja nanti ya waktu baru nulis lagi. Itu sudah buyar idenya karena di saat kita duduk Allah Subhanahu Wa Taala berkahi ya waktu itu sehingga konsentrasi dalam menyusun poin demi poin itu akan sangat lebih mudah. Ya, seperti itulah. Jadi saya ulangi lagi, kata beliau, seorang muslim harus mengetahui bahwa pendidikan memerlukan usaha gigih yang tidak mengenal kemalasan. Pengorbanan yang tidak sejalan dengan kebakhilan. Jadi dalam kehidupan pun kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari ilmu yang tinggi, jabatan yang bagus, nama yang harum dengan bakhil, nggak bisa. Ya, ingat loyalitas muncul karena adanya royalitas. Seringnya kita berbagi dengan orang maka akan memunculkan loyal dari orang lain ya. Dan ini juga pengorbanan itu tidak akan sejalan kalau orang itu pelit ya selama dia punya kemampuan. Baik itu pelit dari sisi materi ataupun pelit dari sisi waktu dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan berkelanjutan dengan tidak mengenal berhenti, non-stop dari kebaikan pada kebaikan yang lain. Jangan bilang semalam kan saya sudah tahajud, udah sekarang pagi ini nggak usah sholat duha. Enggak, itu semalam. Kemarin saya sudah sedekah. Hari ini ya sudahlah, kemarin sudah digantikan, yang kemarin sudah menggantikannya. Itu kemarin sudah dicatat di buku amal Anda. Hari ini bagaimana? Setiap kali kita hidup masih ada lembaran buku amal yang harus diisi, kan gitu. Kenapa kita setiap kali makan baca Bismillah? Kenapa nggak sekali ucapin untuk seumur hidup? Karena memang setiap hari kita punya lembaran buku amal yang harusnya kita isi, yang akan membantu nanti memberikan derajat yang tinggi di surga sana. Kelanjutan, beliau mengatakan berkelanjutan yang tidak mengenal berhenti. Kemudian semangat yang tidak rela dengan hal yang rendah. Ya, maksudnya semangat yang selalu memberikan motivasi kita agar selalu menjadi orang yang paling berprestasi di masyarakat. Nah, kemudian juga dan tekad yang tidak cocok dengan sikap berpangku tangan. Ya, jadi tidak mau diam, selalu mau bagaimana produktif. Ya. Cukuplah sebagai keutamaannya adalah bahwa seseorang hamba memetik pahala dari usahanya mendidik hingga pasca kematiannya, setelah habis umurnya dan terputus amalnya di dunia ini. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata amalu illa min thalatha,
illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya atau sumber pahalanya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Jadi dia harus punya uang, punya pendapatan, lalu kemudian dia menyumbang untuk sesuatu yang bermanfaat dalam jangka panjang. Seperti jembatan, wakaf tanah, masjid, dan segala macam. Kemudian selanjutnya ilmu yang bermanfaat. Yang ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Nah, ini tidak mungkin dia bisa berbagi ilmu tanpa dia berilmu. Memang dia harus betul-betul tekun, baru kemudian dia lihat hasilnya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, baru kemudian terlihatlah hasilnya. Ya. Kemudian yang ketiga, atau anak saleh yang mendoakannya. Ini juga berarti dia butuh mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak saleh yang bisa mendoakan dia. Kalau dia tidak pernah didikkan, tidak pernah masukkan anaknya ke sekolah agama, mengajarkan doa-doa, kemudian dia berharap anaknya bisa doakan nanti dia. Itu mimpi di siang bolong. Ya. Tidak mungkin, mustahil. Jadi kita harus menyadari tentang masalah-masalah seperti ini. Derajat seorang muslim, selanjutnya kata beliau, derajat seorang muslim terangkat karenanya, pahalanya dilipat gandakan karenanya, maksudnya karena sedekah jariah tadi atau ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Dan kebaikan menaungi apa yang ditinggalkannya. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul, anna li hadza?" Fayuqal bistighfari waladika lak. Sungguhnya seseorang laki-laki akan diangkat derajatnya, benar-benar diangkat derajatnya sangat tinggi di surga. Lalu dia pun heran dan dia bertanya kepada para malaikat, dari mana ini semuanya? Maka para malaikat menjawab, ini adalah dari istighfar anakmu untukmu. Ya, sebagaimana disebutkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau tadi riwayat sebelumnya yang terputus sumber pahala kecuali dari 3 diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sini kita bisa lihat teman-teman bagaimana kalau kita betul-betul memiliki ilmu, kemudian kita mengajarkan kepada anak kita dan kita memang mencetak dia menjadi ya amal jariah buat kita, amal saleh buat kita. Karena kesolehan yang ada di dalam dirinya. Dia hafal Quran, dia sholat 5 waktu, dia tutup aurat, dia tahu mana halal haram. Sehingga dia menjaga pergaulannya, pendapatannya, dan segala macam. Maka itu akan jadi pahala yang besar buat kita. Dan itu tidak mungkin orang mimpi kalau tidak pernah mendidik yang seperti ini. Lalu kemudian dia mau anaknya bisa menjadi amal jariah buat dia. Itu nggak mungkin. Ya. Kemudian selanjutnya kata penulis, pendidikan yang baik menyatukan seorang muslim dengan orang-orang yang dicintainya dan para kerabatnya di surga sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita didik diri kita menjadi saleh dan salehah dan kemudian kita juga wariskan kepada anak keturunan kita, maka kita akan bersama mereka bukan cuma di dunia penuh dengan kebahagiaan, ilmu, iman, amal saleh, dan juga di akhirat nanti di surga akan bersama-sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّةٌ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, dia cetak dan kader mereka menjadi orang-orang beriman, orang-orang yang patuh kepada Allah. Kami betul-betul pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga nanti, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala atau amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang telah dia usahakan. Ya. Jadi kebahagiaan luar biasa bagi orang-orang yang beriman dan memahami poin yang telah kita sampaikan ini. Bagaimana dia menjaga keluarganya agar selalu di koridor agama Islam selama di dunia, taat kepada Allah SWT. Dan itu kebahagiaan luar biasa. Maka tadi penulis sudah menyinggung di awal ya, termasuk nikmat yang sangat besar adalah kalau seseorang itu dia dan keluarganya semua keluarga yang muslim, yang taat, yang saleh. Itu nikmat besar yang Allah SWT berikan. Semua sholat 5 waktu, semua tutup aurat, semuanya mempelajari agama, sibuk dari Al-Quran, dari ayat Quran ke ayat Quran yang lainnya, dari tafsirnya, dari sebab turunnya, gitu kan, kemudian hadis-hadis sebab berurutnya, kemudian juga dari hadis-hadis yang lain, dari hukum ke hukum yang lain, semua ini sibuk. Sehingga di dunia ini terkenal mereka keluarga yang baik-baik. Dan ini yang dianjurkan kita untuk berteman sama mereka, menikah dari mereka, ya, kemudian bertetangga dengan mereka, dan seterusnya. Dan di akhirat juga akan bersama-sama di surga. Jadi betul-betul ini sebuah panduan yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat sana. Selanjutnya kata penulis lagi, ini masih dalam pendahuluan semua ya. Pendidikan membuat kepala terangkat, maksudnya dihormati. Orang kalau berpendidikan, beragama, dihormati oleh orang-orang. Gak ada keraguan dalam masalah, dan itu sudah menjadi sistem yang Allah buat.
Jiwa menjadi ridho. Dia sendiri merasa puas. Karena kalau dia mau melakukan satu perbuatan ibadah, dia punya ilmunya, dia tahu tata caranya sehingga sempurna pahalanya. Kalau dia sedang hadapi masalah, dia pun bisa ya mendapatkan solusinya karena dia tahu secara teori agama seperti apa menghadapi sebuah permasalahan. Lalu dikatakan, dan alam fikirannya akan menjadi baik. Jadi saya ulangi, kata beliau, pendidikan membuat kepala terangkat dalam kurung dihormati, maksudnya akan mulia. Jiwa menjadi ridho, dan alam fikiran menjadi baik. Semuanya di fikirannya kebaikan-kebaikan. Tidak ada pikiran kriminal, kejahatan, karena semua berisikan kebaikan. Pendidikan membuat pendidikan membuat harta terjaga. Sumbernya hanya dari halal, keluarnya pun tepat sasaran. Generasi terlindungi dan hati sanubari menjadi tenang. Pendidikan mewujudkan keserasian, menepis perbedaan dan menyatukan perasaan dan cara pandang. Itu level pendidikan akan membawa pada hal tersebut ya. Dimana kalau kita duduk sama orang yang berpendidikan beda sekali dengan orang yang tidak berpendidikan. Orang pendidikan kita bisa langsung menjelaskan poin ini, dia paham, oh iya benar. Kalau salah, oh iya maaf, selesai. Dan selalu bagaimana satu sama lain saling memberikan manfaat. Maka ini faedah daripada orang yang berilmu, yang bahkan memberikan manfaat satu sama yang lain, memberikan ketenangan jiwa, memuliakannya dan segala macam. Hidayah adalah anugerah Tuhan. Ya. Dia memberikannya kepada siapa yang berhak meraihnya sebagai karunia dan nikmat darinya. Maka betapa besar nikmat hidayah itu. Kalau Anda tersentuh dan terenyuh sekarang, kemudian Anda mulai berpikir, oh iya ternyata saya harus berilmu ya. Saya harus membekali diri saya harus menjadi orang yang baik dulu soleh. Kemudian baru saya melakukan itu pada orang terdekat saya, pasangan hidup, anak-anak. Kemudian bagaimana kalau terbentuk keluarga yang muslim, yang taat, itu adalah sebuah nikmat yang besar. Di dunia kita dapat kebahagiaan, nama kita harum, dimuliakan oleh Allah, pendapatan kita selalu baik, ya, lingkungan kita selalu baik, yang ada adalah selalu saja ya kajian-kajian ilmiah, bahasan-bahasan ilmiah yang bermanfaat. Dan tidak ada waktu untuk melakukan perbuatan hal-hal buruk, kriminal, maksiatan. Dan di akhirat akan bersama juga. Maka ini semua adalah hidayah dari Allah SWT. Kalau Allah berikan ini, maka kita harusnya bersyukur kepada Allah SWT. Nah, sebagai penutup dalam mukaddimahnya, kata penulis, buku ini berisikan 100 pemikiran tentang pendidikan keluarga yang saya kumpulkan dari alam realita sebagai lampu penerang bagi siapa yang berhasrat meniti jalan yang lurus. Ya. Jadi maksudnya, saya mulai dia sampaikan ya, misinya di situ. Di buku ini ada 100 ide yang saya sampaikan dari pengalaman realita yang ada di lapangan. Dan ini satu ilmu yang luar biasa karena kasus-kasus yang ada dipelajari oleh penulis, kira-kira apa sebabnya dan apa solusinya. Sehingga setelah mengetahui sebab daripada permasalahan, kemudian juga menemukan solusinya, ini akan langsung menjadi sebuah bahan praktek yang sangat menarik bagi orang yang mau belajar. Kemudian dikatakan oleh beliau, ya, pembantu bagi pemula, penutup mulut pembenci. Ya, jadi pembenci tidak akan bisa mengganggu kita. Pengingat bagi siapa yang menyia-nyiakan amanahnya. Ya. Jadi kalau dia lalai, dia jadi sadar dengan membaca buku ini gitu ya. Dan melalaikan tanggung jawabnya. Saya ulangi lagi, ini kata-kata yang sangat indah ya. Kata beliau, buku ini berisikan 100 pemikiran tentang pendidikan keluarga yang saya kumpulkan dari alam realita sebagai lampu penerang bagi siapa yang berhasrat meniti jalan yang lurus. Yang mau lurus jalannya bisa ikutin ini. Pembantu bagi pemula yang baru memulai, maka bisa belajar. Penutup mulut bagi para pembenci. Nggak bisa orang menyerang kita karena kita punya ilmunya. Dan kita melakukan dengan benar. Pengingat bagi siapa yang menyia-nyiakan amanahnya dan melalaikan tanggung jawabnya. Bagi yang selama ini belum belajar, lalai, keluarganya terbengkalai, maka saatnya Anda belajar dan Anda bisa dapat jawabannya. Maka ia adalah ya, obat yang bermanfaat. Dia adalah balsam yang bermanfaat di sini terjemahannya ya. Jadi dan juga obat yang mujarab bagi siapa yang ingin matanya damai, hatinya bahagia, dadanya lapang karena kesolehan diri dan keluarganya dengan izin Allah. Jadi maksudnya yang akan saya sampaikan 100 ide ini adalah yang akan membawa nanti keluarga Anda terbentuk menjadi keluarga yang saleh dan akan membuat hati Anda tentram, mata Anda juga nyaman memandangnya, dan ini akan mengangkat martabat keluarga. Lalu beliau mengatakan sebagai penutup di pembukaannya, hanya kepada Allah aku memohon dan Dia adalah sebaik-baik pemberi harapan agar berkenan menjadikan buku ini bermanfaat dan diterima, melipat gandakan pahala untukku, meninggikan namaku, mengangkat derajatku, melapangkan dadaku, menghapus kesalahanku,
dan juga menjadikannya sebagai simpanan kebaikan pada hari aku berpulang kepada Tuhanku. Dia adalah penolongku yang mencukupkan diriku. Kemudian beliau mengatakan salawat dan salam kepada Rasul paling mulia dan Nabi Agung Muhammad SAW. Nah di sini kita ambil juga pelajaran dari poin yang baru disampaikan oleh penulis tadi, bahwasanya boleh seseorang yang menulis buku, ya, dia mengatakan saya berharap semoga Allah ikhlaskan niat, semoga buku ini bermanfaat bagi umat, bisa menjadi tambahan amal saleh buat saya, bisa menjadi pembersihan dosa-dosa, itu tidak ada masalah. Karena dia berharap memang bukunya ini bisa menjadi penyebab ya dia mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ke depannya teman-teman sekalian kita akan lanjutkan, belum masuk ke materinya ya, tetapi ada satu bab khusus ditulis oleh penulis ya, yang menurut saya ini cukup panjang ya, beliau membahasnya sebelum masuk ke 100 ide mendidik, yaitu hal-hal mendasar di dalam atau di jalan pendidikan. Jadi sebelum kita belajar bersama-sama, maka beliau memberikan dulu kaidah-kaidah dasar dalam pendidikan yang perlu kita garis bawahi ya. Saya lihat di situ ada 13 poin beliau bahas sehingga kita bisa faham pondasi dasar dalam belajar dan juga pendidikan, sehingga nanti pada saat masuk ke 100 ide itu ada di halaman 25 ya. Ini nanti yang kita bahas pertemuan akan datang, mungkin butuh beberapa pertemuan itu ya. Dari halaman 7 sampai halaman 24 khusus bab ya hal-hal mendasar dalam di jalan pendidikan yang harus diperhatikan. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian, ya seperti saya bahasakan sering kalau bedah buku, dan bagi yang mengikuti dari awal di playlist YouTube kami tentu tahu metode yang kami gunakan. Kita tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan sebuah buku, tapi kita bagaimana mengorek mutiara ilmu yang ada di buku itu, walaupun dari judulnya. Bahkan kadang-kadang di beberapa buku di judul saja itu panjang sekali, bisa satu pertemuan kadang-kadang saya bahas. Tapi di kesempatan ini kita tadi langsung masuk ke renungan dan juga mukaddimahnya, dan insya Allah ke depannya kita akan masuk ke bahasan yang selanjutnya. Kita akan terus membahas masalah pendidikan ini buat diri kita dan keluarga kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terbentuk diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang saleh dan keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama di dunia penuh dengan kebahagiaan, bersama di dunia penuh dengan kebahagiaan, dan bersama juga di akhirat nanti di surga penuh dengan kebahagiaan. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.